Halo, dimanapun Anda berada, selamat datang dalam video pembelajaran Universitas Teknokrat Indonesia untuk mata kuliah akuntansi biaya bersama saya Marsi Valariski. Dalam video ini, kita akan fokus membahas salah satu komponen utama dalam biaya produksi, yaitu biaya bahan baku. Materi ini sangat penting karena bahan baku memegang peranan besar dalam pembentukan harga pokok produksi dan berpengaruh pada laba perusahaan. Kita akan membahas mulai dari pengertian, jenis-jenis, proses pengadaan, perhitungan, pencatatan akuntansi maksudnya, hingga strategi efisiensi dan kendala-kendala umum yang sering dihadapi perusahaan. Saya akan memberikan contoh konkret untuk memperjelas pemahaman. Ayo kita mulai. Yang pertama, definisi bahan baku. Apa itu bahan baku? Bahan baku adalah komponen utama yang diproses untuk menjadi barang jadi. Ia merupakan titik awal dari proses manufaktur. Misalnya, perusahaan konveksi menggunakan kain sebagai bahan baku utama untuk membuat baju. Perusahaan mebel menggunakan kayu untuk membuat meja dan kursi. Bahkan dalam industri makanan, gandum adalah bahan baku penting untuk produk seperti roti dan kue. Tanpa bahan baku, produksi tidak dapat dilakukan, sehingga pengelolaan bahan baku sangat krusial untuk menjaga kelangsungan operasional. Selanjutnya, jenis-jenis bahan baku. Bahan baku terbagi menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Seperti tadi yang kita bahas, bahwa pengelompokan bahan baku menjadi dua, yaitu yang pertama bahan baku langsung, yaitu bahan yang secara fisik menjadi bagian dari produk jadi. Contohnya, kayu dalam pembuatan lemari. Konsumen bisa langsung melihat dan merasakan bahan ini. Yang kedua, yaitu bahan baku tidak langsung, yaitu bahan yang dipakai dalam proses produksi, tetapi tidak tampak di hasil akhirnya. Misalkan untuk contoh bahan baku tidak langsung adalah lem dalam pembuatan sepatu, atau minyak pelumas untuk mesin produksi. Meskipun tidak terlihat, bahan ini sangat penting dan tetap dicatat sebagai bagian dari biaya produksi. Selanjutnya, proses pengadaan bahan baku. Nah, untuk proses pengadaan bahan baku harus sintesis dan terencana. Maksud saya harus sistematis dan terencana. Langkah pertama adalah identifikasi dulu kebutuhan, yakni menentukan jenis dari jumlah bahan yang dibutuhkan berdasarkan rencana produksi. Kedua, memilih pemasok atau supplier yang mampu menyediakan bahan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai, serta harga yang kompetitif. Yang ketiga, proses pembelian dilanjutkan dengan pemeriksaan barang saat diterima. Terakhir, bahan baku disimpan di gudang dengan sistem penyimpanan yang baik agar kualitas tetap terjaga. Jika proses ini tidak berjalan dengan baik, maka akan berisiko terjadi keterlambatan produksi atau bahkan kerugian akibat dari bahan baku tersebut rusak.
Selanjutnya, perhitungan biaya bahan baku. Kita lanjut. Nah, biaya bahan baku tidak hanya berasal dari harga beli. Kita harus menambahkan biaya angkut atau biaya transportasi, karena itu adalah bagian dari pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan ke lokasi produksi. Selain itu, potongan atau diskon pembelian harus dikurangi. Kadang ada juga biaya penyimpanan, terutama jika bahan perlu disimpan dalam kondisi khusus, misalkan dibutuhkan lemari pendingin atau kulkas. Misalnya, bahan yang mudah rusak memerlukan pendingin. Contoh perhitungan untuk perusahaan yang membeli 1 ton tepung seharga 5 juta. 1 ton tepung tadi harganya 5 juta ya, kemudian ditambah dengan ongkos kirim tepung sebesar 500.000 dan mendapatkan diskon dari pembelian bahan baku sebesar 200.000. Maka total bahan baku yang dicatat adalah 500.000, kita tambahkan dengan tadi biaya bahan baku 5 juta, jadi 5.500.000, kita kurangi dengan diskon yang didapatkan oleh perusahaan sebesar 200.000. Sehingga total biaya bahan baku yang dicatat adalah sebesar 5.300.000 rupiah. Selanjutnya, pencatatan bahan baku. Dari sisi akuntansi, bahan baku dicatat sebagai persediaan saat dibeli. Persediaan ini berasal atau berada dalam neraca perusahaan. Ketika bahan baku digunakan dalam proses produksi, nilainya dipindahkan ke akun biaya produksi. Kemudian kalau pada laporan keuangan, adanya di laporan laba rugi. Jika ada sisa bahan baku yang belum digunakan pada akhir periode akuntansi, maka jumlah tersebut tetap dicatat sebagai persediaan. Hal ini penting agar perusahaan memiliki gambaran akurat mengenai berapa banyak biaya yang sudah digunakan untuk produksi dan berapa banyak bahan yang masih tersedia untuk periode berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh kasus untuk biaya bahan baku ini. Oke, sekarang mari kita lihat contoh nyata. Misalkan perusahaan membeli 1.000 meter kain dengan harga 2.000 per meter. Jadi 1.000 meter dibeli dengan harga 20.000 per meternya. Sehingga total bahan baku untuk 1.000 kain tersebut adalah 20.000 dikali dengan 1.000 meter kain. Sehingga totalnya menjadi 20 juta. Ditambah dengan ongkos kirim. Ongkos kirim kain tersebut adalah sebesar 1 juta rupiah. Dan mendapat diskon pembelian sebesar 500.000. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa biaya bahan baku untuk perolehan kain tersebut atau perolehan bahan baku tersebut. Kita hitung 20 juta, kita jumlahkan, kita tambahkan dengan 1 juta untuk ongkos kirim, kemudian kita kurangi 500.000 sebagai diskon yang diperoleh atau yang didapatkan oleh perusahaan. Sehingga total biaya bahan bakunya sebesar 20.500.000. Dari total 1.000 meter yang dipakai untuk proses produksi misalkan ada 800 meter, maka terdapat sisa 200 meter yang masih dicatat sebagai persediaan perusahaan. Kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan harus mengelola perhitungan biaya bahan baku secara tepat agar harga pokok produksi
tidak salah dalam perhitungannya. Selanjutnya, masalah umum dalam pengelolaan. Dalam praktiknya, pengelolaan bahan baku tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa masalah umum yang terjadi. Yang pertama, contohnya adalah pemborosan bahan baku karena teknik produksi yang kurang efisien atau sumber daya manusia yang belum terlatih. Kedua, kerusakan atau kehilangan bahan baku di gudang karena manajemen penyimpanan yang buruk. Ketiga, kesalahan pencatatan, baik dalam jumlah maupun nilai bahan, yang bisa berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Keempat, kualitas bahan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga tidak layak pakai. Semua masalah ini dapat meningkatkan biaya dan menurunkan efisiensi dari produksi bahan baku. Nah, strategi efisiensi apa nih yang bisa digunakan untuk mengefisien bahan baku? Untuk menghindari pemborosan dan menekan biaya produksi, perusahaan harus menerapkan strategi efisiensi bahan baku. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah metode just in time, yaitu membeli bahan baku hanya saat dibutuhkan saja. Strategi ini mengurangi biaya penyimpangan. Selain itu, melakukan negosiasi dengan pemasok bisa menurunkan harga beli. Perawatan gudang juga penting, bukan hanya ada gudangnya saja, tapi perawatan gudang itu salah satu faktor penting agar bahan baku tidak mudah rusak, apalagi terjadi kehilangan. Dan jika memungkinkan, bahan sisa masih layak bisa digunakan untuk dalam proses produksi selanjutnya, atau dibuat kembali sebagai bahan sekunder, atau mungkin yang biasa Anda dengar ini adalah produksi bahan sampingan. Jadi ada barang lain yang diproduksi dari bahan baku yang mungkin tidak bisa dimasukkan ke produksi selanjutnya. Efisiensi ini bukan hanya menghemat biaya, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Oke, sebelum kita memasuki sesi akhir dari pembicaraan tentang biaya bahan baku ini, tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa bahan baku ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada bahan baku langsung, ada juga bahan baku tidak langsung. Nah, bahan baku langsung ini yang dicatat sebagai bahan baku dalam proses produksi perusahaan. Sementara untuk bahan baku tidak langsung, ini biasanya dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, ini akan kita jelaskan di video selanjutnya, di mana jika saya contohkan untuk biaya bahan baku langsung, ini kalau seandainya mebel yang membuat meja dan kursi, maka kayu yang digunakan untuk membuat meja dan kursi itu adalah bahan baku langsung yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi kursi dan meja. Sementara lem atau paku yang digunakan itu merupakan bahan baku tidak langsung. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulan. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa bahan baku merupakan elemen krusial dalam biaya produksi. Mulai dari perencanaan pembelian, pemilihan pemasok, hingga proses pencatatan. Semuanya harus dilakukan secara akurat dengan menetapkan pengendalian dan efisiensi dalam menggunakan bahan baku. Perusahaan bisa menghemat biaya, mencegah kerugian,
dan meningkatkan profitabilitas apabila pencatatan biaya bahan bakunya dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang biaya bahan baku tidak hanya penting bagi bagian dari produksi atau merupakan bagian dari produksi, tetapi juga bagi manajer keuangan dan akuntan untuk memberikan informasi terkait dengan biaya bahan baku. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya.